Oke, selamat bertemu kembali di Suara Konstitusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Universitas 11 Maret bertempat di Pusdiklat Lang UNS di Universitas 11 Maret. Oke, tadi saya sudah memberikan kesempatan kepada beberapa peserta di sini, kiranya ada yang ingin menanggapi terkait dengan isu-isu kewajiban dan hak bela negara. Ada mungkin ya? Oh, Mas ini ya tadi ya. Ditanyakan kepada siapa? Pertanyaannya apa mungkin? Baik, saya mau menanyakan kepada Pak Agung, apakah program bela negara ini merupakan suatu isu politik yang digunakan oleh suatu pemerintahan untuk mengalihkan pandangan masyarakatnya atau mengurung pendapat kekritisan masyarakatnya terhadap kegonjang-ganjingan pemerintahan maupun ekonomi di suatu negara tersebut agar rakyatnya tersebut lupa terhadap kegonjang-ganjingan yang terdapat di negaranya tersebut, Bapak. Namanya siapa? Saya Satrio dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Terima kasih, Bapak. Ya, nama saya Sonia Noera Vita. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Sebenarnya saya tidak bertanya, tapi hanya menanggapi bahwa isu sekarang ini adalah mengenai bela negara yang salah satunya melalui wajib militer. Nah, kalau saya baca dari literatur, wajib militer itu ada dua fungsinya. Yang pertama, berguna untuk pertahanan teritorial, dan yang kedua adalah sebagai bekal bertahan hidup di tengah bencana. Kalau dari segi manfaat yang pertama yaitu pertahanan teritorial, saya rasa kita belum perlu. Karena apa? Karena kita masih punya personil militer yang sangat banyak, baik dari darat, udara maupun laut. Dan belum lagi kita juga masih punya alutsista yang sangat bagus. Terus yang kedua, kalau sebagai bekal bertahan hidup di tengah bencana, saya juga tidak sependapat. Kenapa? Karena kalau di tengah bertahan hidup di tengah bencana itu sudah ada BNPB, sudah ada Bapernas dan ada Baperda, di mana kalau misalnya setiap daerah sudah melakukan suatu simulasi tsunami, misalnya di Aceh, daerah-daerah Aceh sudah dilakukan suatu simulasi tsunami, di Boyolali juga seperti itu, bahkan yang tinggal di pegunungan juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerahnya segala bentuk simulasi. Jadi buat saya apa urgensinya wajib militer tersebut gitu? Karena wajib militer seperti Pak Agus katakan tadi itu bukanlah sesuatu yang isu yang hangat yang untuk hari ini. Kenapa? Karena bagi anak-anak muda sekarang bukan melalui otot tapi melalui pikiran, melalui dengan cara dia harus bela negara bentuk pendidikan. Dan juga saya berpendapat wajib militer sekarang tidak realistis. Kenapa? Karena belum jelas prosedurnya bagaimana, uang dari mana, program apa, keluarga-keluarga yang ditinggalkan selama tulang punggung wajib militer mau dikasih apa, yang wajib militer sendiri mau dibiayai seperti apa, lalu fasilitasnya banyak, dan itu semua membutuhkan uang. Sedangkan masih ada sektor lain yang lebih butuh duit tersebut, ya sepertinya kesehatan misalnya atau sosial gitu, bantuan sosial. Karena tadi pagi saya melihat berita di NTB Nusa Tenggara Barat sedang terjadi kelaparan karena kemarau. Jadi di NTB itu sekarang mereka bertahan hidup dengan umbi-umbian, Pak. Jadi mereka juga umbi-umbian itu mereka cari dan mereka harus bisa makan umbi-umbian itu 7 hari kemudian karena racun di dalam umbi-umbiannya akan habis ketika 7 hari. Nah, sehingga kalau kita melihat dari sini urgensi wajib militer itu tidaklah penting, tapi yang paling penting adalah bagi masyarakat kita yang sekarang yang butuh baik di sektor kesehatan, sektor sosial dan sektor lainnya gitu, Pak. Terima kasih. Nama saya adalah Iksan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Mungkin di sini saya akan sedikit bertanya dalam sudut pandang konstitusi. Mungkin bisa Ibu Madalina memberikan sedikit pencerahan. Jadi begini, Bu, pada dasarnya konstitusi kita itu kan bersifat luas, namun ada beberapa bunyi ketentuan pasalnya yang bersifat kaku. Misalnya adanya anggaran dari APBN yaitu sebesar 20% yang dialokasikan untuk pendidikan. Jadi mengingat bela negara ini merupakan suatu hal yang penting juga, apakah perlu, Bu, untuk dicantumkan juga berapa persen anggaran untuk pendidikan bela negara
agar lebih jelas dalam pelaksanaannya. Kemudian saya juga ingin menanggapi statement dari Pak Agus Riwanto. Jadi sebenarnya menurut saya pendidikan bela negara baik yang militeristik maupun yang non militer itu keduanya sama-sama penting karena kita tidak pernah mengetahui kapan negara kita itu akan terancam kedaulatannya baik secara militer maupun yang non militer. Menurut saya pendidikan militer untuk masyarakat sipil itu sangat penting karena memang kalau kita melihat beberapa kasus peperangan seperti di Palestina dan lain sebagainya, itu yang menjadi korban banyak yang tewasnya itu adalah korban dari masyarakat sipil. Jadi alangkah baiknya pendidikan militer itu juga sekarang mulai sejak ini diberikan karena memang setidaknya kita semua kalangan masyarakat sipil mempunyai bekal untuk melakukan dalam menghadapi perang misalnya seperti itu. Kemudian sebagai seorang mahasiswa mungkin yang dapat saya tanyakan ke Pak Agus, model bela negara yang ideal yang seperti apa sih yang paling sekarang yang paling penting untuk kita lakukan bagi seorang mahasiswa? Mungkin itu aja Pak. Makasih. Terima kasih Mas Iksan dari Fakultas Hukum ya. Ada 3 tanggapan tadi dari Mas Satrio, Mbak Sonia dan Mas Iksan yang ditanggapi, yang menanyakan kepada para pembicara di sini. Yang pertama mungkin Pak Agung, gimana menanggapi pertanyaan dari Mas Satrio tadi terkait isu-isu politik? Apakah ini hanya untuk membela pemerintahan saja, Pak? Monggo. Iya, bagus sekali Mas Satrio pertanyaan Anda. Memang itulah yang terjadi di dalam masyarakat sekarang. Artinya sekarang sedang terjadi sesuatu yang syak wasangka terhadap program ini, karena masyarakat melihat bahwa program ini seolah-olah jatuh dari langit, sebelumnya tidak pernah direncanakan, tidak pernah dibicarakan, apalagi keuangannya dibahas. Tiba-tiba ini ada, ini kemudian dan program tujuannya apa? Tujuannya hanya bersifat normatif saja. Misalnya kurikulumnya seperti apa, bagaimana rekrutmennya untuk menjadi yang 100 juta tadi seperti apa, tidak pernah terpublish di masyarakat. Sehingga ini menjadi, tadi saya katakan ada syak wasangka itu. Mengapa? Karena kita ini memang kalau yang berbau militeristik itu kan masih alergi ya, karena kita baru saja keluar dari rejim militer, kemudian kembali kepada demokrasi yang normal, kemudian ada persoalan ini, ada program ini. Ini kan kemudian memunculkan persepsi negatif, jangan-jangan ini militer akan balik lagi. Ini sebetulnya yang perlu dicermati, yang itulah yang sekarang ini terjadi di kalangan masyarakat luas. Nah, sebetulnya memang program ini baik, ya. Karena ini baik, mari kita seharusnya ya, seyogyanya kita duduk bersama antara DPR, kemudian ada pakar-pakar di akademisi, kemudian ada Kementerian Pendidikan dan elemen masyarakat lainnya duduk bersama untuk merumuskan model semacam apa. Karena esensi bela negara itu kan kelihatannya menurut saya sudah diberikan melalui pendidikan kewarganegaraan mulai dari SD sampai mahasiswa, kemudian ada latihan dasar militer misalnya melalui Menwa dan sebagainya. Itu sudah ada. Nah, mengapa ada program ini lagi? Kalau memang apa yang sudah ada ini kira-kira mungkin tidak terlalu efektif, mari kita rumuskan. Kita rumuskan misalnya ancaman yang akan terjadi Indonesia ke depan itu apa saja. Lalu kemudian bela negara model apa yang bisa menjawab tantangan dari ancaman itu. Itu kan belum pernah dibicarakan. Padahal banyak pakar, tidak saja di Kementerian Pertahanan, tapi ada Lembaga Ketahanan Nasional, kemudian ada Dewan Ketahanan Nasional dan sebagainya, itu dilibatkan bersama-sama untuk merumuskan proyek besar ini. Proyek kita bersama, karena ini amanat konstitusi, maka ini jangan dibuat sesuatu yang gampangan gitu ya, sehingga seolah-olah ini demikian mudah merekrut 100 juta dalam 10 tahun, kemudian tidak jelas uangnya dari mana, tidak jelas kurikulumnya seperti apa, dan tidak jelas juga rekrutmennya seperti apa. Kalau memang itu katakanlah
saya tidak tahu apa model, apa kurikulum dari yang 1 bulan di karantina ini, apakah itu ada